لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah masjid Ad-Dinul Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua anugerah yang sangat banyak, nikmat yang berlimpah, khususnya pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita dan deruk kendaraan kita menuju rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita memperpanjang i'tikaf kita sampai nanti waktu isyraq insyaallah untuk mendengarkan kajian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan hal ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan keberkahan dalam kehidupan kita sampai nanti kita di penghujung usia kita dicabutnya ruh kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita menyambung kajian kita kitab Majalis Fadhailul A'mal, dan pada hari ini sampai pada Fadlu Tilawatil Quran, bab atau majelis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amir ibn Wathilah, dari Amir bin Wathilah, anna Nafi' ibn Abdul Harith, bahwa Nafi' bin Abdul Harith laqiya Umar di Usfana, berjumpa dengan Umar di Usfan. Usfan ini satu wilayah antara Mekah dan Madinah. Wilayah antara Mekah dan Madinah. Jadi kada jauh pada Mekah, ya. Tidak jauh dari Mekah. Mungkin kurang lebih sekitar 100 kiloan lah kurang lebih lah. Kalau Mekah Madinah itu kan jaraknya kurang lebih 450 kilometer, ya. Jadi dia lebih dekat kepada Mekah. Bahwa Nafi' bin Abdul Harith berjumpa dengan Umar bin Khattab ketika itu beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar bin Khattab menugaskan beliau, yaitu Nafi' bin Abdul Harith ini, atas kota Mekah. Maksudnya menugaskan di sini mengangkat sebagai gubernur, ya, gubernur Mekah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Nafi' bin Abdul Harith. Faqala, lalu beliau bertanya. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada anak buah beliau atau gubernur beliau, "Man ista'malta?" Agama tanya,
Man ista'malta ala ahli wadi, siapakah yang engkau angkat memimpin ahlul wadi? Ahlul wadi ini adalah merupakan juga satu wilayah di tidak jauh dari wilayah Usfan tadi. Faqala Ibnu Abzah, maka beliau berkata, Ibnu Abzah, namanya Ibnu Abzah, nama orang yang memimpin wilayah Ahlul Wadi tadi namanya adalah Ibnu Abzah. Qala wa man Ibnu Abzah? Lalu Umar pun bertanya, siapa itu Ibnu Abzah? Siapa itu Ibnu Abzah? Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, orang yang beliau angkat sebagai gubernur Makkah. Bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, siapakah Ibnu Abzah yang memimpin Ahlul Wadi? Ahlul Wadi di sini maksudnya adalah penduduk yang hidup di lembah-lembah, ya, penduduk yang hidup di lembah-lembah. Qala maulan min mawalina, maulan min mawalina, ia adalah seorang budak dari budak-budak kami yang kami merdekakan. Jadi ini luar biasa, ya. Budak diangkat sebagai pemimpin. Budak dianggap sebagai pemimpin, karena biasanya yang memimpin pada waktu itu adalah orang-orang merdeka, ya. Memimpin atau yang jadi pemimpin pada ketika itu adalah orang-orang merdeka. Jadi budak ini masih dianggap strata kehidupan mereka itu kastanya rendah pada masa waktu masih berlaku sistem perbudakan. Qala maulan min mawalina, Ibnu Abzah itu adalah salah satu budak dari budak-budak kami. Jadi kalau ada istilah maula itu artinya budak namun sudah dimerdekakan, tapi dia tetap saja predikatnya sebagai mantan budak, ya. Jadi sebagian masyarakat masih menganggap itu adalah mantan budak sekalipun dia adalah sudah merdeka. Qala fastakhlafta alaihim maulan, kata Umar, engkau angkat orang itu untuk memimpin mereka. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini keheranan, kenapa anak buah si Nafi' bin Abdul Harith ini mengangkat budak sebagai pemimpin, padahal ia adalah budak. Qala, maka dijawab oleh Nafi' bin Abdul Harith, dijawab oleh gubernur Umar bin Khattab tadi, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla, sesungguhnya Ibnu Abzah tadi adalah seorang pembaca Al-Quran. Nah, ini yang menjadi poin penting, ya, poin penting dalam hadis ini. Innahu qari'u li kitabillah, sesungguhnya ia adalah pembaca kitab Allah. Jadi yang namanya pembaca, predikat qari'un pada waktu itu, ya, yang memiliki predikat qari'un. Qari', kalau kita ini kan qari' istilahnya. Kalau ini qari' itu maknanya adalah orang yang membaca Al-Quran dengan berbagai macam lagu. Padahal kata qari itu sangat tinggi sekali. Kata qari itu sangat tinggi sekali kedudukannya pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa tabi'in, pada masa keemasan dari umat ini, generasi salafus salih yang namanya qari'un li kitabillah, pembaca kitab Allah, itu adalah orang yang sangat-sangat tinggi sekali kedudukannya di sisi orang-orang beriman. Jadi Ibnu Abzah rahimahullah ta'ala ini diangkat sebagai pemimpin bukan karena dia seorang budak atau mantan budak, tidak, tapi karena ia adalah pembaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala,
yang tentu predikat qari'un membaca kitab Allah pada waktu itu selain mereka hafal Quran, mereka faham makna kandungan isi Al-Quran Al-Karim secara keseluruhan. Maka kedudukannya sangat tinggi sekali itu. Dan inilah seharusnya yang menjadi patokan dalam memilih pemimpin di zaman kita hari ini. Kalau kita ingin hidup makmur sejahtera, negara kita terhindar jauh bebas dari korupsi, maka pemimpinnya seharusnya adalah orang yang faham Al-Quran Al-Karim. Dan ini menjadi pertimbangan yang utama, karena dia adalah pembaca Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia faham maknanya, dan dia mengamalkan kandungan isi Al-Quran, maka ia pun diangkat sebagai pemimpin. Innahu qari'un li kitabillah. Jadi itulah alasan dari seorang siapa tadi? Gubernur Umar bin Khattab yang bernama Nafi' bin Abdul Harith rahimahullah ta'ala. Innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'id. Dia adalah pembaca Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya dia adalah orang yang alim dalam ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid adalah ilmu yang berkenaan dengan warisan, ya, ilmu yang berkenaan dengan warisan. Pernah disebutkan oleh para ahli ilmu bahwa ilmu faraid itu adalah nisfu ilmu din, setengah dari ilmu agama. Itu adalah ilmu faraid, ya. Kalau setengah agama ditinjau dari sisi kedudukan seorang muslim itu adalah menikah, ya Allah. Menikah itu adalah setengah agama. Orang yang menikah maka berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyattaqillah fi nisfil baqi." Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dari setengah agama yang tersisa. Maka ilmu agama yang disebut dengan setengahnya itu adalah ilmu al-faraid, ilmu yang berkenaan dengan warisan. Dan ilmu ini adalah yang pertama diangkat, ya, yang diangkat dari umat ini. Makanya banyak orang tidak paham ilmu warisan, ya. Banyak tidak paham ilmu warisan. Ya, dapat warisan lalu anak mengeluh aja sih. Ya Allah, ada warisan sekian miliar misalnya, atau tanah sekian hektar misalnya. Ada tahu urusan pembagian seperti apa, yang penting aku paling banyak di sini. Karena sini merasa paling berjasa. Ya, padahal sini bebinian, anak bebinian mendapatkan berapa bagian? Lidzakari mithlu hadhil unthayain. Bebinian satu bagian, lelakian mendapatkan dua bagian. Naik. Wa innahu 'alimun bil faraid. Sesungguhnya dia adalah orang yang faham dan alim tentang ilmu faraid. Qala Umar, maka berkatalah Umar bin Khattab, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguh dia telah berkata, dia telah bersabda, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan kitab ini, maksudnya dengan kitab Al-Quran. Orang yang tadinya budak atau mantan budak, karena dia menghafal Al-Quran, karena dia adalah pembaca Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, maka derajat dan kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Di dunia dia diangkat sebagai pemimpin, dan di akhirat dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya sesuai dengan Al-Quran yang telah dia baca di dalam kehidupan dunia. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merendahkan dengan kitab ini orang yang lainnya.
Ya, maksudnya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang yang melanggar syariat Al-Quran, padahal dia diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini direndahkan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah salah satu atau hadis yang pertama yang berkenaan dengan fadilah membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, kelak nanti akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran, ya, sahibul Quran, sahabat Al-Quran, orang yang di dalam hatinya, dalam jiwanya terdapat Al-Quran Al-Karim. Iqra wartaqi. Ini di akhirat nanti. Ini di akhirat. Ketika dia diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan khalayak makhluk yang lain. Khalayak orang-orang lain, sesama penduduk surga. Iqra wartaqi. Baca dan naiklah. Iqra wartaqi. Baca dan naiklah kepada Allah. Warattil, dan bacalah dengan tartil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana halnya engkau membaca Al-Quran di dunia. Ya. Di dunia dia rajin baca Quran pagi, petang, siang, malam. Ketika orang sedang tidur, dia qiyamul lail, menegakkan salat tahajud di malam hari dengan membaca Al-Quran. Itulah keseharian orang tersebut, sehingga dia di negeri akhirat nanti di hadapan di khalayak penduduk surga yang lainnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tampil iqra wartaqi, baca dan naiklah. Naiklah di sini maksudnya apa? Derajatnya. Semakin dia baca, semakin dia naik derajatnya di sisi Allah. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana halnya engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu, inna manzilaka, kedudukanmu itu adalah di akhir ayat yang kau baca. Jadi kita jangan sampai kadang menghafal Al-Quran ini, walaupun hanya sedikit beberapa surat misalnya, jadi jangan sampai kita tidak mengisi jiwa kita dan juga kepala kita dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Jadi istilahnya sesepuh-sepuhnya kita, ya, walaupun sudah terlambat misalnya, jangan kalah lawan akan halus. Ya, hafal Quran. Sekarang ini kan banyak, subhanallah, 10 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, subhanallah. Jadi kita jangan sampai kalah dengan kekanakan yang halus tersebut. Di sisa-sisa umur kita yang mungkin beberapa tahun lagi, maka hendaknya kita isi dengan menghafalkan Al-Quranul Karim. Walaupun juz 30 misalnya. Karena nanti orang yang menghafalkan Al-Quran akan diperintahkan oleh Allah untuk membacanya, dan sebatas apakah bacaan kita, sebatas apakah yang kita baca nanti, maka segitulah nanti kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang diberikan oleh Allah kedudukan dengan Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Bukan satu kata, tidak, tapi satu huruf. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut akan diganjar 10 kebaikan. Jadi subhanallah, berapa ayat yang kita baca, jumlah hurufnya, maka setiap hurufnya diganjar 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walakin harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Alif lam mim itu tidak satu huruf, kata Nabi. Tapi alifun harfun, alif itu satu huruf. La, dari alif lam mim itu satu huruf yang berikutnya. Wa mimun harfun, dan mim yang berikutnya itu adalah huruf yang berikutnya. Jadi sudah berapa huruf? Alif lam mim sudah 3 huruf. Apalagi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Itu hurufnya sudah banyak banget, luar biasa ya. Nah itu, jadi subhanallah, luar biasa fadilat dan juga keutamaan Al-Qur'anul Karim setiap hurufnya. Satu huruf yang kita baca itu diganjar oleh Allah satu kebaikan, dan satu kebaikan diganjar 10 kebaikan. Jadi kira-kira kalau kita waktu luang, waktu lapang misalnya, daripada memicik HP, ya, daripada memicik HP, maka lebih baik kita baca Al-Quran. Buka mushaf Al-Quran, baca Quran yang kita mudah untuk membacanya. Iqra ma tayassara minal Quran, baca yang mudah dari Al-Quran, yang mudah aja. Jadi Allah memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Peribahasanya, sidin hafal qul huwallah aja misalnya, baca itu kulik-kulik berulang-ulang. Peribahasanya 100 kali dan masalah. Subhanallah. Karena setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca itu akan diganjar 10 kali kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita misalnya di media sosial, duduk misalnya, itu sudah jam-jam sudah tuh kan, apa yang dia klik ini, klik itu lah, mengirim ini, mengirim itu, atau mengirim hal-hal yang ada jelas manfaatnya ya Allah. Nah, daripada kita melakukan hal semacam itu, lebih baik kita ambil Quran, ya, ambil mushaf, ya, atau mungkin di dalam Quran, dalam HP kita ada aplikasi mushaf Al-Quran, buka, ya, buka ayat atau surat yang mudah bagi kita. Mudahnya juz 30, bukan juz 30, baca berulang-ulang. Ya. Jadi yang paling harus kita baca, yang nyaman aja yang dibaca. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah paling yang mudah dari Al-Quran. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun mencintai surah Al-Ikhlas, Allahu Ahad, dan ulun baca berulang-ulang, bagaimana? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilat yang luar biasa dari surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi istilahnya ada alasan bagi kita yang mengatakan wah aku sibuk. Nah, sibuk itu ada habisnya. Sibuk itu ada habisnya. Kalau kita ada pintar-pintar untuk mengisi waktu kita dengan kehidupan akhirat, maka luputlah semua kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi istilahnya kita juga yang mengubah diri
kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Ya. Jadi kalau namanya sibuk itu udah ada habisnya. Kenapa kalau sampai yang sibuk? Kenapa kalau lagi sibuk? Sibuk itu udah ada habisnya kan. Yang ada di dunia ini ya sibuk seberapa. Kapan kita menyibukkan diri kita untuk urusan akhirat kita? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita nikmat Allah luar biasa pada kehidupan. Semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu luar biasa. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang berkata Allah. Hadis yang berikutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamati fayaqulu ya Rabbi hadlihi fayulbasu tajal karamati thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamati thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra' warqa wa yuzal bi kulli ayatin hasanah. Kelak nanti Al-Quran datang pada hari kiamat kata Nabi. Jadi Al-Quran itu akan datang berwujudnya. Quran itu akan berwujud ya. Quran yang kita baca itu akan berwujud pada hari kiamat. Yaji'ul Quran yawmal qiyamah fayaqul, dan dia akan berkata, Al-Quran akan berkata kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan makhluk-makhluknya, para penduduk surga, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Yaji'ul Quran yawmal qiyamah. Al-Quran nanti kelak akan datang pada hari kiamat. Fayaqul ya Rabbi, dia akan berkata, Al-Quran Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ia adalah kalam Allah. Ya Rabbi hallihi, wahai Rabbku hallihi, berikanlah dia pakaian kemuliaan. Berikanlah dia pakaian kemuliaan. Fayulbasu tajal karamah. Lalu ia, ahli Quran tadi, diberikan mahkota kemuliaan. Mahkota taj itu artinya mahkota, ya, mahkota raja, ya, mahkota raja yang biasa diangkat di atas kepala. Namun ini mahkota bukan sembarang mahkota. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu Wa Taala, Raja di Raja, penguasa alam semesta, penguasa dunia dan akhirat. Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang memberikan mahkota tersebut kepada siapa? Kepada ahli Quran. Atas permintaan siapa? Atas permintaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang dia baca. Subhanallah. Yaji'ul Quran yawmal qiyamah fayaqul ya Rabbi hallihi, ya Rabbu, kata Al-Quran, berikanlah ia pakaian kemuliaan. Maka ia pun diberikan mahkota kemuliaan di kepalanya. Ya, jadi bukan hanya orang tuanya saja. Ya, bukan hanya orang tuanya saja, karena orang tuanya juga akan diberikan mahkota kemuliaan. Pembaca Al-Quran ini juga akan diberikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma yaqulu ya, kemudian Al-Quran yang tadi kita baca akan berkata kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya zidhu, wahai Rabbku, kata Al-Quran, tambahilah kemuliaan tersebut, tambahilah pakaian kemuliaan tersebut. Fayulbasu hullatal karamah, maka ia pun diberikan pakaian yang disebut dengan pakaian karamah, ya, pakaian kemuliaan. Jadi luar biasa. Jadi penduduk surga itu kan cahaya semua. Penduduk surga itu cahaya semua, istananya cahaya semua, mimbar-mimbarnya cahaya semua. Jadi kalau dikumpulkan di dalam satu majelis, yaitu majelis Allah Subhanahu Wa Taala, majelis Allah, di mana para penduduk surga
ketika itu mereka semuanya memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, wajah yang sungguh luar biasa, keindahannya tiada tara, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka tirai hijab dari wajahnya. Ila rabbiha nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah, kata Allah. Wajah-wajah yang ketika itu berseri-seri gembira. Ila rabbiha nadhirah, kenapa? Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala ini bercahaya semua, mimbarnya cahaya, kemudian orangnya bercahaya, bidadarinya cahaya, dan seterusnya, semuanya cahaya semua. Ditambah lagi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kontinu dan juga istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Dia akan diberikan mahkota kemuliaan dan pakaian yang sangat-sangat mulia khusus untuknya para membaca Al-Quran yang diminta langsung oleh Al-Quran yang dia baca. Maka setelah diberikan pakaian kemuliaan tadi, mahkota, kemudian pakaian, ini tentu bukan sembarang pakaian. Penduduk surga diberikan pakaian, tapi ini adalah pakaian yang lebih lagi daripada pakaian yang diberikan kepada penduduk surga. Karena ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia pilih. Tsumma yaqulu ya rabbi irda anhu, maka Al-Qur'an kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabb, kata Al-Qur'an, irda anhu, ridailah dia. Ridailah dia. Padahal penduduk surga itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Ya, selamat dari neraka. Maka mereka semuanya pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksud ridha di sini? Permintaan dari Al-Qur'an Al-Karim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meridhai. Artinya apa? Artinya diberikan tambahan ridha yang tidak diberikan kepada orang lain. Artinya ridha yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Qur'an tersebut. Ya Rabbi ridha anhu, wahai Rabbku, ridhailah dia. Fayadha anhu, maka jelas Allah akan meridhainya. Fayufadu lahu iqra, lalu dikatakan kepada orang tersebut, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah. Baca dan naiklah. Jadi baca, setiap kali membaca, setiap huruf yang dia baca itu meningkatkan derajatnya. Setiap huruf yang dia baca akan meningkatkan derajatnya, terus dia akan naik terus sampai ayat yang terakhir yang dia baca. Maka begitulah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah, maka setiap satu ayat yang dia baca ya ditambah dengan satu kebaikan. Jadi jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya belum hilang. Iya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian al-majlisul rabi', majelis yang berikutnya yang keempat, fadlul ta'allum wa ta'limil Qur'an. Keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini luar biasa juga fadilatnya, keutamaan. Kalau tadi keutamaan membaca Al-Quran, kali ini keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa pun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaknya kita melibatkan diri kita dalam hal yang berurusan dengan perkara Al-Quran ini. Jangan sampai kita keseharian kita atau selama umur kita tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan urusan yang berhubungan dengan Al-Quran.
Ya misalnya kalau kita tidak bisa mengajar atau tidak bisa belajar, minimal kita memfasilitasi orang belajar Al-Quran misalnya. Ya, kita punya rumah misalnya, seperti ada beberapa ustaz-ustaz kita yang memfasilitasi para donatur, orang-orang kaya atau orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mewakafkan sebagian dari bangunan yang dia miliki untuk apa? Untuk rumah Al-Quran atau rumah tahfiz Al-Quran yang sekarang kita lihat. Jadi kalau kita jangan sampai hidup kita tidak pernah tersentuh dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan Al-Quran. Karena ini sangat luar biasa fadilah dan juga keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadlu ta'allum wa ta'limil Quran, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya sebaik-baik kalian di sini adalah orang yang memiliki keutamaan kebaikan setelah para nabi. Ya, setelah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi ini adalah dua poin yang penting yang tidak bisa dipisahkan antara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka apa yang kita mampu dari Al-Quran, kita mampu untuk mengajarkannya, cara membacanya, maka ajarkanlah kita membaca Al-Quran tersebut. Kalau kita mampu misalnya di bidang pemahaman Al-Quran atau tafsir Al-Quran, maka ajarkanlah tafsir tersebut kepada orang lain. Karena dengan demikian kita telah melibatkan diri kita dalam urusan belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Qala, lalu beliau berkata, wa aqra Abu Abdurrahman fi imrati Utsman. Abu Abdurrahman, beliau telah mengajarkan Al-Quranul Karim semenjak pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi ini seorang tabi'in, jadi bukan sahabat Nabi. Jadi Abu Abdurrahman ini adalah seorang tabi'in yang mengajarkan Al-Quran semenjak masa Khalifah Utsman bin Affan, dan ini disebutkan di dalam sejarah beliau mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Ya. Hatta kana Al-Hajjaj qala, sampai pada masa Al-Hajjaj. Hajjaj ini adalah pada masa Yazid bin Muawiyah. Ya, pada masa setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi berapa pemimpin itu? Meninggal Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah. Jadi ada 4 pemimpin. Pada masa selama 4 pemimpin ini, Abu Abdurrahman seorang tabi'in ini mengajarkan Al-Quran. Jadi ini bukan suatu hal yang sangat luar biasa. Orang yang menghibahkan hidupnya untuk Al-Quran Al-Karim. Hatta kana Al-Hajjaj qala, wa dzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Dan inilah yang membuat diriku duduk pada kedudukan yang ada sekarang ini. Jadi Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ini adalah seorang komandan tempur pada masa Yazid bin Muawiyah, dan Sidin juga adalah merupakan pengajar Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling afdal di antara kalian itu adalah orang yang mengajarkan, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Quran ini bukan hanya sebatas belajar cara membacanya saja, tapi juga belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim, seperti ilmu nahwu, ilmu salaf misalnya, atau ilmu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran yang lainnya.
ilmu alat, yang disebut dengan ilmu alat, ilmu dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam kategori belajar Al-Qur'an Al-Karim. Misalnya dalam satu pengajian membahas satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk dalam kategori mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Misalnya ada satu pengajian atau satu majelis di masjid-masjid kita atau masjid-masjid yang lain yang dimana di situ membahas tentang satu ayat Al-Quran atau dua ayat Al-Quran, maka itu juga termasuk dalam kategori ta'allam Al-Quran wa'allama, orang yang belajar Al-Quran. Jadi yang hadir dalam majelis tersebut yang mendengarkan kajian ustaz atau kajian guru-guru atau syekh tentang ayat yang dibahas, maka dia telah termasuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya hadis yang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah. Jadi berkumpul dalam rumah Allah, di dalam masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari. Ya, saling mempelajari, ada proses belajar dan mengajar di dalamnya. Proses belajar dan mengajar di dalamnya. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan atas mereka ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan dia akan diliputi oleh rahmat, dicurahi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang tersebut. Wa hafathumul malaikah, dan akan diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi dalam satu majelis dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari ayat-ayat Allah, maka malaikat akan bersaf-saf memenuhi ruangan tersebut sampai langit ketujuh. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut, ya, di hadapan orang-orang yang ada di hadapan majelis para malaikat Allah. Orang itu manusia kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama yang hadir di dalam majelis tersebut, siapa namanya, fulan bin fulan, ini fulan bin fulan. Jadi disebutkan namanya dan juga nama orang tuanya, fulan bin fulan. Lihatlah kata Allah, fulan bin fulan. Lihatlah fulan bin fulan. Dia telah hadir di dalam majelis yang telah dipelajari di dalamnya ayat-ayat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bangga. Jadi subhanallah, luar biasa. Kalau Allah sudah bangga seperti itu, maka orang yang Allah banggakan tersebut layak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akhir hadis yang terakhir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari manusia. Keluarga di sini bukan berarti istri dan anak, tidak. Jadi jangan salah memahami. Ini adalah kalimat yang disebut dengan majas, ya, dalam ilmu balaghah disebut dengan majas, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari manusia. Jadi yang namanya keluarga itu kan
satu sama lain saling berdekatan, antara bapak ibu, antara bapak dengan anak-anak, dengan keponakan dan lain sebagainya, itu saling berdekatan. Ini maksudnya adanya kesamaan kedekatan keluarga di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli di sini, keluarga Allah di sini dengan Allah. Jadi yang sudah dekat itu, kalau kita minta sesuatu maka dikabulkan oleh Allah dengan mudah. Itu maksudnya. Ya. Jadi bukan berarti bahwa Allah itu punya istri atau punya anak dengan Allah. Alhamdulillah, ini perkataan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu. Jadi maksud keluarga di sini adalah saking dekatnya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari manusia. Qalu ya Rasulullah man hum? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka keluarga Allah tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang yang memiliki kekhususan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istilahnya luar biasa, melebihi wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali Allah itu kan umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Siapakah wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini atau keluarga Allah lebih khusus lagi, lebih khusus dari wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah ahlullah, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal sudah nanti itu sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia minta kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa ulun sampaikan. Hadis yang terakhir ini adalah hadis Anas bin Malik. Insyaallah akan kita sambung oleh hadis yang berikutnya, yaitu majelis yang kelima, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dengan suara keras dan mengulangi bacaan Al-Quran Karim dan memperbagus suara dengan bacaan Al-Quran tersebut. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.